Oke, selamat pagi. Dan akhirnya goal turun juga ya. Kemarin kita prediksi dan kita ngambil peluang untuk sell ya. Ini goal ya. Dan kita daerah-daerah kini kita mengambil area sell. Dan goal akhirnya turun juga. Oke, kita coba di pagi hari ini seperti biasa. Kita akan coba membuat trading system atau trading plan pergerakan dari goal ya. Kita seperti biasa membuat trading system atau trading plan atau roadmapnya ya, seperti goal. Nah, biasanya saya kalau membuat trading system atau menganalisis market di time frame yang lebih besar di daily ya, yang langkah pertama saya lakukan adalah major trend analysis seperti ini. Major trend analysis saya akan membuat mengcoding market seperti ini ya. Misalnya, kita akan menghubung-hubungkan seperti ini biasanya. Nah, ini kan kawan, ini apa rangka berpikir saya seperti ini misalnya, dan ini akan saya lakukan seperti ini. Dan kalau dan kebalikannya juga, kalau posisi lagi ini saya selalu mengcoding dengan menghubungkan swing-swingnya, itu biasa di time frame yang lebih besar ya. Itu ini gambaran aja. Jadi primary, secondary trend, ini primary trend, secondary, orang bilang tuh badannya, ini kepalanya, terus badannya, nah, ini kepalanya, dan terus seperti itu. Dan nah, ini gambaran saya untuk menghubungkan swing-swingnya. Itu gambaran saya untuk mengidentifikasi suatu tren. Nah, saya hapus. Itu dari sana saya akan menentukan apakah di langkah pertama itu forecast hanya ada bull or bear, terus fresh range yang tertentu. Itu langkah-langkah pertama. Yang kedua itu biasanya langkah kedua itu kita menentukan pattern to entry dan candlestick to entry. Artinya kita menemukan pattern to entry-nya atau candlestick untuk masuk. Langkah ketiga itu saya menggunakan time frame yang lebih kecil. Misalnya saya gunakan daily, saya turunkan 2 derajat di 1 time frame 1 jam, atau di time frame 4 saja, di time frame 30 menit untuk melihat where to entry, target profit, stop loss, atau reverse strategi seperti itu. Oke, langsung aja. First step, langkah pertama yang kita akan untuk menganalisa suatu market. Langkah pertama seperti ini ya. Kita biasa mengcoding. Ini sudah selesai. Oke. Ini codingan market, bukan swing ya. Swing low, swing high-nya seperti ini. Oke. Nah, dari daily ya, dari sendiri kalau saya biasanya dibantu menggunakan MA90. Oke. MA90, dan dibantu lagi saya menggunakan MA21. Saya buat yang trading system ya, atau roadmap harian saya. Oke. Satu lagi 34. Nah, itu Anda bisa coding angka-angka penting itu. Mengapa 21, 34, dan 90, nanti cari di Google aja. Oke. Di time frame 4 jam. Nah, kita lihat dari sini kita akan coba mengkonekkan, menghubungkan ya. Sehingga kita mengetahui namanya key level penting yang kita tahu di time frame yang lebih besar di 4 jam. Jadi saya biasa mengurut cerita ya. Mengurut cerita kalau masuk ke suatu market. Nah, oke, dari sini saya mungkin butuh time frame yang lebih detail lagi di 4 jam ya. Kalau daily kita melihat masih ini saya kira daily ya. Kalau saya punya trend tendensinya daily, gold masih cenderung ke area ini nih. Ini daily ya, di 1855. Ini saya akan garis sih. Nah, tugas kita kan mencari nih. Ini daily, saya area-area penting ini yang saya akan. Oke. Dari daily saya akan turun sedikit di 4 jam untuk lebih detail. Oke. Nah, di 4 jam
kita juga bisa membuat strukturnya marketnya juga di 4 jam. Oke, di 4 jam saya turun sedikit ya. Oke, di 4 jam. 4 jam kelihatan sekali tren lagi bearish ya di 4 jam. Di 4 jam tren lagi bearish. Nah, di time frame 4 jam ini kita juga bisa membuat structure marketnya juga bisa di time frame 4 jam ya. Ini structure marketnya seperti ini. Ini biasa yang saya lakukan ya untuk menganalisa market ya seperti ini. Oke. Nah, ini dia kan kita menghubungkan swing-swingnya aja. Oke. Nah, turun ya. Nah, jadi yang kita cari setelah ini kan kita kan berbicara ruang kosong ini. Setelah ini kemana? Nah, tendensi kita kan setelah ini dia ke sini dulu dah. Oke. Membuat swing lagi dan kita tandain, dan biasa saya tandain daerah sini nih. Jadi kita, nah ini daerah-daerah yang saya menjadi perhatian nanti, apakah daerah ini bisa tembus atau tidak, apakah daerah ini terjadi, ini second kedua ya, second kedua itu pattern to entry, candle to entry, terjadi rejection atau pola inside bar, di sini akan saya nunggu. Ketika ini terjadi reaksi di daerah ini, misalnya ada rejection, maka gold saya kira akan lagi ke membuat swing lagi, paling nggak di daerah ini. Itu analisis saya. Oke, kalau tahap kedua saya melihat lebih detail lagi di time frame H1. Oke ya. Nah, seperti yang saya gambarkan di H1 saya punya gambaran yang lebih detail lagi. Di H1 saya akan fokus area ini. H1 ini saya akan fokus untuk mencari pattern to entry, candlestick to entry-nya di daerah sini. Nah, seperti ini gambaran saya. Saya akan mencari daerah ini. Ini yang menjadi area yang akan saya bidik. Apakah terjadi market di area sini? Apa terjadi perubahan atau pola-pola terjadi di daerah sini? Ini, nah ini saya, oke, saya tebalin dulu. Area ini yang akan menjadi area apa? Untuk bidikan saya. Oke, ini area-area yang menjadi bidikan saya. Misalnya gold ini naik area sini, tertahan, terjadi pola-pola atau rejection. Apakah gold mampu bertahan candle di atas ini, atau memang gold break keluar dari area ini dan dia ke sini, trend line-nya atau setelah ini ke mana adalah. Nah, ini probabilitas yang kita harus lihat. Maka market itu kan saya selalu bilang selalu dinamis ya. Jadi paling nggak kita tahu roadmap, target-target tertentu atau pola-pola yang terjadi di area-area yang kita bidik. Nah, dari pola-pola langkah pertama, langkah kedua, tiga itu langkah ketiga yang paling akhir itu adalah where to entry, itu yang penting. Terus target profit, stop loss atau reverse strategi. Saya turunin di time frame 30 menit. Oke. Nah, di 30 menit saya bilang 30 menit tetap menjadi sasaran saya sendiri. Ini area-area yang penting bagi saya di area sini. Apakah dia mampu menjebol area ini dan melanjutkan trennya ke sini, area sini. Tiga candle ada di sini, maka saya garis dia akan lari ke sini dan sini. Atau terjadi rejection di daerah ini atau pola-pola candle-candle terjadi di daerah sini. Nah, itu kan kita memanfaatkan peluang untuk sell. Jadi strategi saya memang di time frame yang lebih kecil dan ngelihat di 4 budget memang seller lebih menguasai. Nah, strategi saya akan mengambil ketika harga tertahan di sini dan terjadi beberapa kali penolakan, maka saya akan mengambil posisi sell daerah sini. Ini area sell saya yang akan saya ambil itu daerah sini untuk mengambilkan posisi target jelas, dan SL-nya pun jelas. SL agak lumayan jauh ya di sini. Ini SL-nya. Dan kalau kita ngeliat itu masih ada potensi SL-nya gede ya di sini. Itu sekitar hampir 1.800 kan targetnya, hampir masih di lumayan ya.
Ini mau berapa feet ini? 200 feet, 400 feet lah. 2:1. Dan itu roadmap saya di hari ini di tanggal 30 Maret 2022 ya. Nah, itulah sekali lagi inilah pendapat pribadi saya dan saya pakai sebagai jurnal harian saya. Oke, thank you Happy Cuan. Terima kasih. Sehat selalu.